Ada ketua DPRD dari Lumajang, kemudian yang bersangkutan memimpin pembacaan teks Pancasila ya. Dan sila keempatnya beliau tidak hafal. Kausa Puan Maharani, semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita nyanyikan bersama lagu selamat ulang tahun untuk Ketua DPR. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ruang rakyat di gedung DPR RI digemparkan dengan lagu Jamrud. Karena Ketua DPR RI Mbak Puan ulang tahun. Sahabat Rumah Pancasila mengirimkan video ini sama Rumah Pancasila minta, "Bang, tolong diulas bagaimana pendapatnya Rumah Pancasila tentang kejadian di gedung DPR di mana disetel lagu Jamrud, semua anggota DPR berdiri, bertepuk tangan dan menyanyikan serta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Puan. Di saat yang sama, di luar gedung DPR, ada masyarakat Indonesia berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya. Tolong kami, hai wakil kami di DPR, sampaikan aspirasi kami bahwa kami sebagai rakyat Indonesia menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena pendapatan per kapita kami belum mampu untuk mengkonsumsi bahan-bahan pokok kalau BBM naik. Tetapi kalau BBM naik akan semakin parah bagi kehidupan kami sekeluarga. Baik, Rumah Pancasila ingin menyampaikan poin yang pertama bahwa ketika saya atau siapapun mencalonkan diri dan kemudian menjadi anggota DPR, maka pekerjaan yang saya dan kita sebagai anggota DPR lakukan itu adalah melayani masyarakat. Itu adalah pekerjaan yang paling utama. Pekerjaan yang diperintahkan oleh moralitas kita, hati nurani kita. Tidak perlu kita berbicara undang-undang. Undang-undang dibawa itu karena ada daya paksa. Tapi moralitas dan hati nurani itu adalah tingkat daripada cara kita bertuhan dan menjadi manusia yang baik. Maka tugas anggota DPR itu adalah melakukan segala sesuatu yang pertama untuk kepentingan rakyat. Nanti setelah rakyat itu sudah sejahtera, sudah mapan, sudah hidup dengan layak, baru kemudian memikirkan kepentingan saya, keluarga dan juga golongan saya. Jadi rakyat adalah utama. Itu prinsip yang nomor satu. Prinsip yang kedua adalah mengenai tempat dan waktu yang tepat. Ulang tahun itu adalah cara kita semua sebagai manusia untuk mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa diberikan umur dengan maksud agar kita itu menjadi sebuah rahmat, sebuah karunia dan menjadi terang. Di dalam apa? Di dalam mengupayakan semua aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari konstituen kita di daerah manapun yang kita wakili. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada pemerintah sehingga berdampingan dengan pemerintah kita mampu membuat regulasi dan kebijakan. Untuk apa? Mensejahterakan rakyat Indonesia. Maka gedung DPR itu adalah ruangan dan tempat yang suci dan sakral, di mana tempat itu dipakai sebagai tempat pergulatan wakil rakyat. Di dalam apa? Di dalam mengemban semua permintaan-permintaan, keinginan, aspirasi daripada masyarakat ini. Kemudian bertarung secara elegan, dipandu hikmat dan kebijaksanaan bersama pemerintah. Merumuskan hal-hal demi kebutuhan daripada masyarakat kita. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang kita cintai. Jadi tempat dan waktu harus tahu betul. Maka tidak layak dan tidak patut atau tidak pantas ketika sebuah acara ulang tahun itu dilakukan di dalam gedung DPR. Tidak pantas, tidak patut, tidak layak. Semuanya harus sadar diri sehingga saling mengoreksi diri masing-masing dan teman-teman untuk hal-hal seperti ini tidak terulang kembali terjadi di sana. Poin yang ketiga, kita dapat melihat bahwa situasi saat ini itu adalah situasi di mana masyarakat ini
merasa susah, merasa bahwa akan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup akibat naiknya BBM. Karena dengan BBM naik ini, segala kebutuhan pokok kita akan naik di dalam hidup. Ojol saja sudah naik kemarin. Yang biasanya saya pesan makan itu 15.000 sudah naik jadi 19 sampai dengan 20.000 rupiah. Jadi ada kenaikan sampai 5.000 sekali pesan makan. Satu hari kalau pesan makan 2 kali ya, saya di mana kantor itu kerja, berarti sudah ada kenaikan. Belum lagi kalau berbicara bukan hanya tentang BBM tapi transportasi, bahan makanan, minuman dan lain sebagainya yang diangkut dengan kendaraan yang menggunakan BBM. Semuanya bakal naik. Padahal pendapatan per kapita kita belum naik. Maka seharusnya yang menjadi pergulatan daripada wakil rakyat di gedung yang sakral dan suci itu adalah duduk bersama, kemudian merumuskan apa yang harus kita lakukan dengan memanggil pemerintah yang berkaitan dengan kenaikan BBM, menegur mereka sekaligus meminta untuk merubah kebijaksanaannya, membatalkan kebijaksanaannya untuk mengembalikan harga BBM sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi BBM tersebut dan sekaligus untuk menekan agar harga-harga bahan pokok itu tidak naik. Tidak mengadakan pesta yang seperti ini. Jadi penting sekali bagi seorang anggota DPR itu untuk mengerti, tahu tentang bagaimana menjadi wakil rakyat di rumah Indonesia. Poin yang terakhir dari Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa berdasarkan video ini kan banyak sekali komentar-komentar yang tidak patut, tidak pantas, tidak layak ya, untuk dibicarakan di dalam ruang media sosial. Tetapi ini harus diterima oleh semua anggota DPR termasuk Mbak Puan akibat melakukan sebuah kegiatan yang tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, tidak pantas dan tidak patut atau tidak layak. Dengan kejadian seperti ini maka saya, kita, Anda semua manusia yang ada di rumah Indonesia kemudian dapat berpikir, siapa pemimpin yang pantas, yang patut, yang layak untuk kita pilih menjadi pemimpin di negeri kita yang kita cintai ini. Jadi hanya pemimpin yang pantas, yang layak, yang patut adalah mereka yang bekerja dengan mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu, baru kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan golongan. Maka jangan lupa untuk salah memilih ketika seseorang itu menjagokan diri sebagai pemimpin kita bersama. Apakah dia layak, apakah dia patut, atau apakah dia pantas untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Maka next video kita masih lihat ini dari Lumajang yang nanti akan kita bahas dan kita bandingkan dengan pemimpin DPR RI. Next video. Ketua DPR di Lumajang gak hafal sila, ketot Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Salah. Ada ketua DPRD dari Lumajang namanya Pak Anang Ahmad Saifuddin. Diminta Rumah Pancasila, tolong Bang ini ada acara HMI. Kemudian yang bersangkutan memimpin pembacaan teks Pancasila ya. Dan sila keempatnya beliau tidak hafal. Minta sama Rumah Pancasila bagaimana pendapatnya. Poin yang pertama, Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa menghafalkan sesuatu itu tidak mudah dan tidak gampang. Sesuatu yang saya ucapkan sehari-hari itu bisa saja dalam satu waktu tertentu di mana mungkin kurang sehat, kurang fit, atau sedang banyak pikiran dan lain sebagainya, maka bisa saja saya tidak hafal tentang sebuah teks yang sebenarnya di luar kepala saya sangat hafal. Ini sering terjadi pada setiap manusia dimanapun. Jadi secara mendadak itu kita error sehingga salah ya. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini sebenarnya sangat manusiawi. Tetapi kemudian menjadi sangat viral ya. Bukan hanya di Lumajang tapi di seluruh Indonesia. Karena mengatakan teksnya saja tidak hafal. Apalagi kemudian mengenai perilaku dan perbuatannya seperti apa. Yang menarik di poin kedua adalah Bapak Anang Ahmad Saifuddin ini kemudian mengundurkan diri dari Ketua DPR. Beliau menyampaikan, saya meminta maaf. Saya tidak layak, saya tidak patut, saya tidak pantas untuk menjadi Ketua DPR. Karena tidak hafal tentang sila keempat Pancasila. Menarik.
seorang manusia Indonesia hanya karena tidak hafal yang kesalahannya sangat manusiawi dan bisa sangat dipahami oleh siapapun, termasuk oleh Rumah Pancasila. Tetapi memilih untuk meninggalkan jabatan yang sangat glamor. Karena ada banyak penghasilan yang bisa dia dapatkan dari kedudukannya sebagai seorang ketua DPRD di Majalengka. Dia memilih, saya mundur. Saya malu. Ini menunjukkan pemimpin yang sejati. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan selama memimpin DPRD Lumajang, pasti perbuatannya, perilakunya, ucapannya, itu adalah sepenuh-penuhnya untuk rakyat. Maka dia sadar itu loh. Ketika hanya ucapannya yang tidak tepat, tidak benar atau salah, dan kemudian menimbulkan kegaduhan saja, itu dia sudah memilih untuk mengundurkan diri untuk meredam terjadinya kegaduhan di dalam masyarakat. Padahal tidak ada dampak kerugian apapun. Inilah pemimpin yang dicari oleh Indonesia itu loh. Pemimpin-pemimpin seperti inilah adalah pemimpin masa depan Indonesia. Ini asli pesantren. Orang PBNU, kader PKB. Saya bukan kader partai, tetapi saya memberikan sebuah penghargaan yang besar kepada yang bersangkutan. Termasuk Rumah Pancasila ini memberikan penghargaan. Beliau ini layak, pantas dan patut menjadi Bupati Lumajang. Bahkan bila perlu menjadi anggota DPR RI. Atau menjadi gubernur di daerah Jawa Barat. Orang yang akan mampu menyadari tentang kesalahan yang dia lakukan dengan sangat cepat. Dan kemudian apa? Meninggalkan semua kemewahan yang sebenarnya disajikan untuk dia. Hanya dari sebuah daerah kecil di Lumajang. Mampu memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana menjadi pemimpin yang hebat di rumah Indonesia. Maka kita bandingkan tadi dengan DPR RI. Anda yang bandingkan, Anda yang kasih komentar itu loh. Karena hanya dengan kesalahan ini secara kemanusiaan ya, secara Pancasila lebih berat yang terjadi di DPR RI. Karena tidak tepat untuk menggunakan ruangan tersebut dalam situasi dan kondisi rakyat masih dalam penderitaan. Kalau ini sangat-sangat manusiawi. Yang di DPR RI juga sebenarnya manusiawi, tapi tingkatan kesalahannya lebih tinggi. Semoga nanti ketua-ketua DPR lainnya yang merasa juga salah menempatkan ruang privat di ruang publik juga sama seperti beliau. Supaya nanti layak, patut, pantas untuk kita pilih menjadi pemimpin di negeri yang kita cintai. Bahaslah permasalahan ini secara baik, tanpa merusak bingkai Pancasila di dalam ruang kehidupan kita bersama di Rumah Indonesia. Maka jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia dan komentarnya yang bagus supaya apa? Membangun Indonesia menjadi lebih baik. Doa terbaik untuk semua wakil rakyat Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.